Pernahkah Anda merasa selalu terjebak dengan masalah yang sama? Selalu bermasalah dengan keuangan, bermasalah dengan teman, bermasalah dengan atasan, bermasalah dengan asmara, bermasalah dengan kesehatan, atau masalah yang lain yang dari dulu itu saja masalahnya. Anda sudah berusaha mencari solusi. Anda sudah capek dengan masalah yang itu saja dari dulu. Tapi ternyata Anda kembali lagi mendapat masalah yang sama. Saat Anda berusaha untuk merubah kehidupan Anda, ternyata ada bagian dari diri Anda yang lain yang menarik Anda ke dalam masalah yang itu lagi. Ini yang dinamakan dengan self-sabotage atau sabotase diri. Sabotase diri adalah upaya bawah sadar untuk selalu menyocokkan keadaan di luar dengan program pikiran bawah sadar yang sudah ada. Contoh mudahnya adalah ketika seseorang dibesarkan dengan keluarga yang meyakini bahwa uang itu adalah sumber kejahatan, bahwa semua orang kaya adalah jahat, atau keyakinan bahwa dia terlahir miskin dan selamanya akan miskin. Maka ketika suatu hari dia mendapatkan uang banyak, dia akan mudah sekali menghabiskan uang itu. Atau suatu ketika dia mendapatkan pekerjaan yang akan membawanya kepada hidup yang baik dalam hal finansial, maka akan ada saja yang membuatnya akhirnya meninggalkan pekerjaan tersebut. Alasannya bisa macam-macam. Yang pekerjaannya terlalu berat lah, teman-teman kerja yang tidak menyenangkan lah, atasannya yang galak lah, atau alasan-alasan lain yang seolah-olah masuk akal meskipun pada akhirnya ceritanya tetap menggiring orang itu keluar dari pekerjaannya. Meskipun sebenarnya jauh dalam lubuk hatinya ingin mendapatkan kehidupan yang lebih baik, akan tetapi selalu saja ada hal yang membuatnya kembali ke kehidupan yang lamanya. Seolah-olah pikiran bawah sadarnya mengatakan, aku tidak pantas untuk mendapatkan uang sebanyak ini. Aku tidak pantas menjadi orang yang dihormati. Aku tidak pantas menjadi orang kaya. Dia merasa tidak nyaman dengan kondisi yang bertentangan dengan apa yang diyakininya. Lalu, pikiran bawah sadar melakukan sabotase sehingga ia segera kembali kepada keadaan yang selaras dengan keyakinannya sejak awal, yaitu tetap miskin. Ada contoh lain begini. Ada seorang perempuan yang selalu merasa pilih salah pasangan. Saat pacaran, selalu mendapatkan pasangan yang suka selingkuh, suka berperilaku kasar. Tapi anehnya, perempuan ini bisa mentoleransi perilaku pasangannya tersebut, sehingga bisa bertahan cukup lama, hingga akhirnya tidak kuat dan putus. Dan setelah putus, ia mencoba mencari pasangan lagi. Dan ternyata ketemunya dengan orang yang seperti sebelum-sebelumnya, yang kasar dan suka selingkuh. Meskipun sebenarnya ada beberapa pria yang suka dengannya, dan secara pribadi lebih baik dari pria-pria sebelumnya, tapi bagi perempuan ini, pria yang baik-baik ini tidak menarik baginya. Alasannya bisa macam-macam, mulai dari kurang greget, kurang menarik, tidak cinta, dan banyak alasan lain yang pada intinya membuatnya menolak laki-laki selain yang sama dengan yang diyakininya. Seolah pikiran bawah sadar mengatakan, aku tidak pantas untuk laki-laki sebaik ini. Itu kata pikiran bawah sadarnya. Usut punya usut, sang perempuan ini memiliki ayah yang kasar, suka menyiksa ibunya dan kurang bertanggung jawab. Saat kecil, ia sering melihat orang tuanya bertengkar, dan ibunya selalu mengeluhkan kelakuan ayahnya ini kepadanya. Di dalam pikirannya tertanam bahwa laki-laki itu ya seperti itu, kasar, suka menyiksa, dan tidak bertanggung jawab. Keyakinan ini berkembang hingga ia dewasa, dan ketika ia menjalin hubungan romansa dengan laki-laki, perhatiannya hanya tertuju dengan laki-laki yang memiliki kriteria seperti laki-laki yang ada di keyakinannya, yaitu ayahnya. Selain laki-laki yang memiliki kriteria seperti itu, akan ditolak oleh pikiran bawah sadarnya. Lalu Anda berkata, oke mas, saya sudah paham. Lalu bisakah kehidupan dua orang tadi berubah mas? Jawabannya adalah bisa, insya Allah bisa. Bisa seandainya mereka mau memahami secara mendalam apa yang terjadi dan mau mengubah yang ada di dalam diri mereka menjadi lebih baik lagi. Saya menuliskan secara terperinci semua materi yang dibutuhkan untuk melakukan perubahan ini di sebuah buku yang berjudul Self-Healing. Sebuah buku yang sangat spesial untuk siapa saja yang menginginkan perubahan pribadi menjadi lebih baik. Cukup lama saya menyusun materinya, melakukan pengamatan dan memilih materi yang paling dibutuhkan oleh banyak orang. Di dalam buku ini, saya akan membahas tentang apa yang membuat orang mengalami luka batin, apa manfaat luka batin, bagaimana menyembuhkan luka batin, dan bagaimana cara membangun hidup yang lebih bahagia. Saya juga memberikan audio terapi untuk setiap bab yang membahas tentang penyembuhan. Mulai dari penyembuhan fobia, mengatasi cemas berlebih, mengatasi mood yang tidak stabil, dan masih banyak yang lainnya. Pembaca bisa langsung scan barcode-nya dan mendapatkan link audio terapinya di buku tersebut. Buku ini tidak saya maksudkan untuk mengganti pelayanan psikologi dan psikiatri, tapi adalah sebagai pelengkap. Anda bisa menghadiahkan buku ini untuk orang-orang yang Anda kasihi. Misalkan untuk pasangan Anda, untuk saudara Anda, untuk anak Anda,
atau untuk sahabat Anda yang membutuhkan pembelajaran pribadi sehingga membantu kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Anda tertarik? Segera kontak nomor tertera di video ini. Salam.